Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hadana lihada wa ma kunna linahtadi laula an hadanallah. Laqad ja'at rusuluna rabbika bil haqqi wa nudu antil kumul jannatu ristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatan lil alamin. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat ayah bunda yang saya hormati, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jamaah Majelis Taklim Nurul Huda yang insya Allah dirahmati Allah Ta'ala. Senantiasalah kita bersyukur, membuka mata hati, membuka mata jiwa, membuka mata batin, membuka mata rohani supaya mendapatkan nur ilahi atau cahaya ilahi. Bersyukur juga berarti menghargai pemberian Allah yang telah diberikan kepada kita, baik yang berupa materi maupun yang non materi. Semua itu karena Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bapak Ibu yang saya hormati, sesuai undangan di WA Group bahwa pada malam hari ini kita akan membahas yaitu tentang 3 baju yang multi pesan, multi pelajaran. Jadi masih dalam kisah keluarga Yakub. Tapi maaf saya agak serak ya. Banyak acara tarup, arif-arif, ngomong tamu, pisan ya wis. Dalam hal kita belajar Bapak Ibu ya sekalian, kalau para ahli itu kuncinya memang mengosongkan. Karena di semesta ini adalah banyak ruang kosong. Kalau ada rumah yang harganya 300 juta dan yang 13 M, 3 miliar, itu yang membedakan hanya ruang kosongnya. Di ruang kosong. Maka sebetulnya kalau gambarannya tentang hidayah, tentang rezeki kepada Allah itu, kita tidak istilahnya minta yang terlalu, tapi cukup sebetulnya hukum kausalitasnya, sebab akibatnya kita yaitu memberikan atau menyiapkan ruang kosong. Jadi ruang kosong dalam pikiran kita, dalam jiwa kita, sehingga segala sesuatu itu mudah untuk masuk. Baik ya, itu yang berhubungan dengan pikiran maupun yang berhubungan dengan jiwa kita. Dan jendela kita ini yang masuk itu kan lewat mata dan telinga. Mata melihat, telinga untuk mendengarkan. Kemudian diolah oleh otak dan pikiran kita, apakah itu bermanfaat atau tidak yang kita lihat, yang kita dengar itu. Tinggal kita ini kesadarannya di posisi apa. Nah oleh karena itu ya dalam kita menyediakan wadah yang kosong, ya, wadah yang luas ini untuk kedatangan rezeki Allah, termasuk rezeki yang berhubungan dengan rohani. Kalau belajar ilmu tapi sudah merasa penuh misalnya, itu kan ilmunya tidak tambah Pak, karena sudah merasa penuh ya. Tapi kalau kita merasa kosong ya, dapat lagi, merasa kosong lagi, dan itu akan Allah akan memberikan lebih banyak lagi. Ini tentang ilmu, karena Allah itu maha tak terbatas, ilmunya ya juga tak terbatas. Kalau kita membatasi diri ya, membatasi diri ya udah, ilmunya ini enggak tambah-tambah, ada yang baru enggak mau ya sudah. Akhirnya ya ibarat gelas diisi
meluaskan ruang kosongnya hanya 1 gelas. Harusnya kita meluaskan itu, kalau kemarin 1 gelas sekarang 1 ember. Besok lagi ya kalau perlu 1 kolam, 1 danau atau 1 kolam renang, itu nanti akan mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Nah, maka dari itu orang yang selalu merasa itu kan biasanya sulit mendengar ya. Dan biasanya hanya ingin didengar lalu menjadi sombong ya. Itu sebabnya sebenarnya puncak dari pencerahan atau kesadaran kita tuh kita merasa tidak punya apa-apa. Kalau sudah merasa itu ya akan menjadikan diri kita itu nikmat, netral, tidak terpengaruh oleh sesuatu yang ada di luar. Nah, termasuk kita nanti akan melihat ya, kan ada 3 baju di dalam surat Yusuf itu. Ya, baju Yusuf. Kelihatan enggak nih tulisannya? Dalam kisah Yusuf, baju bukan sekedar penutup tubuh, tapi simbol kebenaran yang tak terbantahkan. Ya, tulisannya kecil ya. Yang pertama ya, karena ada 3. Yang pertama, baju berlumuran darah palsu yang memicu air mata Nabi Yakub. Ia tahu serigala tak mungkin meninggalkan baju utuh tanpa cacat. Di sini kita belajar kebohongan akan runtuh oleh logika sekalipun dibungkus bukti palsu. Nah, ini pelajarannya. Jadi Yakub ini ditipu oleh saudara-saudara Yusuf, ya anaknya sendiri. Baju Yusuf diberi darah yang palsu. Yakub pakai logika. Lah kalau kena darahnya Yusuf kemudian dianu serigala itu bajunya tidak mungkin utuh, mesti robek-robek. Nah ini kan utuh, ini wong ini arep bohong dilalah ya Pak, ya istilahnya kok bajunya kok ora sempat disuwek-suwek sih misalnya gitu. Jadi utuh. Ayahnya juga pakai logika. Jadi memang para nabi itu dulu juga pakai logika. Seperti misalnya Nabi Ibrahim, juga Nabi Musa. Nabi Musa itu misalnya dengan Fir'aun. Kalau Fir'aun mengaku Tuhan, lah waktu mbahmu, nenekmu, kakekmu, kamu belum ada itu Tuhannya siapa kan gitu. Kan juga mikir kan gitu. Nah, dalam logika ini memang termasuk ini, dalam kesombongan ini Yakub juga berpikir. Lah kalau itu dimakan serigala, kemudian kok ini bajunya utuh, ini kan tidak masuk akal. Jadi buktinya bukti palsu. Termasuk para hakim itu harus juga mengerti hal-hal yang demikian, karena memang ya kebohongan dari orang yang berbuat jahat itu kan membungkus dengan kebaikan. Demonstrasi itu baik Pak, ya bajunya baik. Tapi kalau pakai kedok demonstrasi kemudian menjarah, ya merusak, ini sudah tidak benar. Maka ada cerita itu kan, kebenaran dan kebohongan mandi di sungai, melepas baju semua. Tapi si kebohongan ini pentas duluan pakai baju kebenaran. Nah yang kebenaran ini telanjang. Nah biasanya yang benar itu mau gini mau gitu itu tidak bisa gitu. Tapi yang bohong ini pintar sekali Pak. Ya, seperti orang mau hutang tapi niatnya enggak mau nyaur. Wah itu bahasanya mesti luar biasa. Beda kalau yang mau nyaur mesti ya biasa gitu aja. Tapi sing arep duwe niat orang nyaur iki, waduh. Sesuk tak kei yo, bareng ketemu ditagih, tak titipne kancaku kuwi padahal ora titipke. Pernah saya ngalami itu. Itulah. Jadi di sini ya, baju yang gelumuran darah palsu yang memicu air mata Nabi Yakub. Jadi
dilapori darahnya Nabi Yusuf dimakan serigala, ini bajunya berlumuran darah, kemudian Yakub menangis. Nah, pelajarannya ya, di sini tidak mungkin meninggalkan baju utuh tanpa cacat kalau itu dimakan serigala. Jadi kalau kebohongan itu sebenarnya akan runtuh oleh logika ya, sekalipun dibungkus dengan kepalsuan tadi. Lantas yang kedua itu baju yang pertama. Baju yang kedua, baju yang robek di belakang. Nah, ini bukti tak terbantahkan bahwa Yusuf bukan pemerkosa, tapi korban pemaksaan saat ya Zulaikha menariknya. Kalau di Al-Quran itu tidak ada kata-kata Zulaikha sebenarnya, hanya Imroh Al-Aziz, ya wanita Al-Aziz gitu. Tapi tidak apa-apa kan, ini biasa bahasa umumnya, awamnya seperti itu kita pakai, tidak apa-apa. Yang penting kita akan tahu, oh ternyata pelajaran ini ada. Jadi buktinya jelas ya, bahwa yang robek itu baju yang di belakang. Dan itu memang dibenarkan oleh saudara perempuannya ya, bahwa dia mengatakan kalau yang robek depan itu jelas yang Yusuf yang salah. Tapi karena yang robek itu yang belakang, maka yang benar Yusuf harusnya. Tapi di sini memang karena punya kekuasaan ya. Kemarin kan kita sampai Yusuf di masuk pilih penjara itu. Ya ini baju yang kedua. Jadi pelajarannya memang bukti itu penting ya. Tanda bukti itu penting, apalagi sekarang sudah ada CCTV ya. Kalau namanya pencuri bohong tapi di rekaman CCTV ada, tidak bisa menghindar Pak. Jelas kan wajahnya, kemudian yang diambil apa, itu kan jelas sekali. Bahkan kecanggihan sekarang ini kan HP-nya Bapak itu kalau disetel aplikasi yang lokasi yang dari jauh ketahuan, itu Bapak di mana ketahuan ya. Ya, tapi masuk keluarga tidak percaya, mantu suami atau mantu istri kan ya malah rapi kan begitu. Tapi ini teknologi ya. Lantas yang ketiga, ini baju Yusuf, kain medium mukjizat saat Yusuf meminta saudaranya mengusapkan ya ke wajah Yakub, dia akan melihat kembali. Jadi dalam kisah itu Yakub itu menangis karena Yusuf ya istilahnya para saudaranya iri, kemudian dimasukkan ke sumur dan lain sebagainya. Itu Yakub ini ya sudah tahu kalau ini memang rekayasa dari anak-anaknya itu, sehingga menangis. Nanti kalau kita sampai ayat yang agak ke sana ya, sampai matanya itu putih Pak. Jadi kalau saya melihat tentang medis itu, kalau mata putih itu sakit apa ya, glaukoma atau apa, sehingga hitamnya itu. Jadi sangat parah saking cintanya itu. Ya. Itu seorang nabi yang saking cintanya kepada anaknya. Ya, siapa orang ya kalau anak yang dicintai kemudian dipulosoro oleh saudaranya sendiri ya, itu kan juga akan membuat hati yang risau kan. Maka Yusuf ini memberikan bajunya supaya ayahnya itu diusapkan menjadi melihat lagi sebagai mukjizat. Dan ayahnya memang tahu ya, pernah saya khotbah di sini bahwa baju Yusuf ini, Yakub ini pakai ketajaman ya, ketajaman inderanya, dengan penciuman dia bisa melihat. Sehingga kita bisa belajar tentang
ilmu-ilmu yang berhubungan dengan menguatkan intuisi, Pak. Intuisi itu ya bisa istilahnya juga indera keenam atau dalaman. Jadi kalau penjaringan tahu, oh ini orang ini kesini mau apa, ini intuisi jenengan agak berjalan. Tapi kalau tidak tahu, pas iki mbuh iki wong iki rene arek ngopo ra mudeng misalnya gitu. Ya, itu kurang, intuisinya kurang. Jadi intuisi itu sesuatu yang sebenarnya kita cerdas tanpa belajar, ya, pintar tanpa berpikir, dan itu sudah menjadi apa? Automatically di dalam dirinya karena dia sudah belajar yang berhubungan dengan spiritualitas yang tinggi. Spiritualnya itu sudah masuk tinggi. Mengenal Allah dengan benar, ya, mengenal dirinya dengan benar, itu salah satunya menguatkan intuisi. Kalau mengenal Allahnya salah, ya, teriak-teriak Allah tapi ngetungi kepelan orang lain, itu namanya kan tidak sesuai Allahnya yang sesungguhnya. Kemudian di sini bukan hanya penglihatan fisik yang pulih, tapi juga luka hati puluhan tahun. Jadi memang Yakub itu berpuluh-puluh tahun, Pak. Yusuf dimasukkan sumur sampai nanti Yusuf itu menjadi istilahnya apa ya? Kalau zaman dulu kan bagian logistik, ya. Karena raja mimpi, nanti kan ada keterangan yang di belakang. Raja itu mimpi, ya, tentang 7 lembu, ya, dan juga ada yang gemuk, ada yang kurus. Nah ternyata yang bisa menakwil mimpi itu adalah Yusuf itu tadi. Kemudian diangkat menjadi istilahnya ya Perdana Menteri atau Menteri Ekonomi. Nah sekarang konteks kekinian sebagai renungan kita. Hidup ini seperti 3 baju Yusuf. Ya. Hidup ini seperti 3 baju Yusuf. Ada saat kita jadi korban kebohongan. Ya. Pernahkah Bapak Ibu jadi korban kebohongan? Ada yang pernah? Pernah dibohongi orang, loh, maksudnya. Itu kan korban, ya. Nah dibohongi. Kalau anak muda kan istilahnya PHP, Pak. Jadi harapan kosong. Di janji gini ternyata tidak ada apa-apanya. Nah, itu. Saya ulang. Jadi konteks kekinian sebagai renungan kita. Hidup ini seperti 3 baju Yusuf. Ada saatnya kita jadi korban kebohongan, diuji dengan fitnah atau merasakan sakitnya kehilangan. Tapi percayalah, Allah punya baju penyembuhannya. Mungkin berupa ayat yang kita baca tiba-tiba terasa menyentuh, atau pertolongan tak terduga dari arah yang tak disangka. Sebab mukjizat tak selalu turun dengan gemuruh. Bisa jadi ia datang lewat hal remeh yang kita anggap biasa, sepotong kain, senyum tulus, atau bahkan air mata yang membersihkan hati. Nah, ini jadi secara konteks kekinian ada pelajarannya, ya. Mungkin suatu waktu, ya, kita itu pernah dibohongi. Kalau saya namanya komunikasi ataupun interaksi dengan masyarakat yang ya walaupun mungkin tiap hari 50 orang lebih ya berinteraksinya. Itu memang ada yang baik, ada yang buruk, ya. Pinjam uang nanti jam sekian saya kasih atau besok. Nah, besok enggak kasih, besok enggak dikasih. Ketemu ya bilangnya tadi tak titip nih koncoku, ora masuk akal. Ya wis lah ini. Ya. Ini pelajaran, Pak, kalau kita dibohongi dihapusi, Pak. Pelajarannya apa? Saya itu masih bodoh ternyata. Saya itu masih bodoh ternyata. Naik pinter kan mungkin, ya gitu.
Nah pinter kan nggak utang duit sakmene ya tak tahan sih KTP-mu posimu kan gitu. Tapi karena percaya ya biasanya kita kan apa itu yang untuk ukuran tolak ukurnya kan diri kita. Jadi kita kalau utang nyaur mesti ya nyaur ya. Ternyata tidak ya. Itu sebagai pelajaran. Jadi pelajaran namanya ilmu itu bukan harus masih taklim seperti ini ya. Di pasar ya, di jalan itu penuh ilmu sebetulnya. Kalau kita bisa mengambil pelajaran. Tapi kuncinya ya, kalau kita dapat istilahnya baju kebohongan, insya Allah Allah akan memberikan baju penyembuhan. Istilahnya yaitu ma'al musri yusro, yang bersama kesukaran itu ada kemudahan. Itu harus kita tanamkan sehingga la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak membebani hambanya kecuali kesanggupannya. Kalau tidak sanggup ya mungkin keinginan dan kemampuan itu berbeda, atau keinginan dan kebutuhannya berbeda. Kalau sebenarnya Allah itu kebutuhannya sudah mencukupi tak? Wong saya itu kalau jagungan sama Pak Ngadimin, wong nguripi siapa yang penting mangan. Kalau di bumi ini yang penting kan kita mangan. Yang penting itu ke Pak Tani, peternak, peladang sayur kan gitu. Kalau tidak bisa panen semuanya, Bu Arpo pabrik mobil, pabrik HP, lah orang tidak bisa makan, yang dimakan nggak ada misalnya. Kan kuncinya sebenarnya makanan itu, tapi tidak menyadari. Maka saya punya dosen ekonomi, jauh-jauh hari sudah bilang, Pak Rosid, ini nanti akan ada hura-hura. Kalau bisa siap-siap logistik yang banyak gitu, jagani gitu, khususnya yang di kota besar. Kalau di desa mungkin minimal ya beras 25 kilo dan telur dan lain sebagainya, ya nanti tak share di saudara yang di kota saya begitu ya, karena juga dia ekonomi seperti ini ya, ekonomi yang sulit. Nah tetapi Bapak Ibu sekalian ya, semua itu kalau kita selalu berbuat baik, apapun yang terjadi, insya Allah kita akan selamat. Tapi kalau sesuatunya itu kita pernah berbuat huru-hara, ada huru-hara ya takut Pak. Misalnya penjenengan waktu muda, ada demonstrasi, ada penjarahan, kemudian ikut penjara. Tapi nanti tua ada peristiwa gini mesti takut Pak, mesti pikiran Pak. Tapi kalau waktu mudanya, saya ya tidak pernah menjalan, tidak pernah ini kan, santai saja, tenang saja kan begitu. Itu kan sebenarnya di situ. Jadi konsep laha maka sahabat wa ngalaiha makta sahabat itu disitulah hukum tabur tuai. Jadi kuncinya kita nabur baik, insya Allah menuai yang baik. Jadi agama ini adalah untuk memproteksi diri kita dari kejahatan diri kita sendiri. Kalau ada akibat rumahnya dirusak, rumahnya dijarah, itu pasti ada sebab. Sebabnya apa? Mungkin bicara menyakitkan, bahkan berlaku sebab akibat, gitu ya. Tidak ada ujuk-ujuk akibat buruk, itu mesti ada sebabnya. Nah, maka di sini ya, kalau kita ya, baru mendapatkan korban kebohongan seperti Pak Yusuf yang pertama tadi, diuji, kadang malah difitnah orang, ya. Tapi kita harus percaya pada Allah bahwa Allah itu akan menolong. Ya. Ada ayat kan, Inna lanansuru rusulana waladina amanu fil hayati dunya wa yauma yakumul asad. Ini sering juga saya sampaikan. Inna sungguhnya lanansuru, lamnya lam takkid, sungguh aku akan menolong rusulana, rasul-rasul kami, waladina amanu, dan orang-orang yang beriman, fil hayati dunya, di kehidupan dunia ini, wa yauma yakumul asad, dan pada hari dikukuhkannya para saksi.
Kita harus percaya bahwa di dunia ini kita mendapat pertolongan, Pak. Maka doanya itu kan surat Al-Baqarah itu, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Bahagia itu dunia dan akhirat. Jadi tapi kadang kan kita dibohongi, bagian kita nanti sana wae, sini malah diabaikan. Ya enggak begitu, wong ayatnya juga wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansana sibaka misad dunya, itu kan surat Qasas 77. Kita lanjut. Jadi yakin bahwa ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka ya, jika hari ini kita sedang terjebak dalam baju kebohongan orang lain atau merasa seperti Yusuf yang ditarik paksa ke dalam sumur ujian, ingatlah ujung kisah ini adalah cahaya, karena Allah tak pernah keliru menjahit takdir. Barangkali robekan di baju hidup kita hari ini adalah caranya menyiapkan kita untuk menerima cahaya yang lebih bersinar esok. Jadi proses dalam kehidupan ini, prosesnya kan ya macam-macam, tiap orang kan berbeda-beda ya. Untuk mendapatkan kesadaran ini kadang memang lewat sesuatu yang tidak menyenangkan. Kan pernah loh Pak saya cerita, ada keluarganya yang meninggal, langsung sadar, ke masjid, ngaji, beli Quran baru, beli buku tulis baru, pulpen baru. Tapi begitu sudah nyaman ya, rezekinya lancar, tidak ada ujian, ya males. Maka sebenarnya kuncinya yang namanya manusia itu apa? Sukanya itu disemangati, Pak. Ada yang menyemangati, termasuk anak-anak kita itu kan perlu disemangati juga ya. Jadi jangan sampai ya melempem istilah gitu. Yang baik itu kan istiqomah. Kalau Rasulullah itu kan perbuatan yang baik itu adalah sedikit tapi ajak, kan begitu. Bukan ujuk-ujuk wah seperti luar biasa, tapi begitu kena waktu sedikit sudah ambles. Nah itu. Jadi kita sedikit tapi sedikit belajar Quran, satu ayat, lama-lama kan juga akan mendapatkan sesuatu yang bermanfaat untuk kita. Kemudian saat Yusuf meminta saudaranya mengusapkannya ke wajah Yakub, dia akan melihat kembali ya. Nanti ini di ayat 93 ya. Bukan hanya penglihatan fisik yang boleh, tapi juga luka hati puluhan tahun yang boleh. Kalau dalam tafsir yang lain itu disebutkan aroma baju Yusuf sudah tercium sejauh perjalanan 8 hari sebelum ia tiba. Ya, ini sebuah tafsir ya. Tapi intinya bahwa baju Yusuf itu dengan ketajaman penciuman bisa melihat bajunya itu. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, itu kita mendapat pelajaran atau pesan dari 3 baju di dalam surat Yusuf yang telah kita bahas ini, yang kuncinya ya, kita harus bisa berbuat baik dalam segala hal ya. Karena sering kita bahas bahwa misi Rasul itu adalah rahmatan lil alamin. Kalau dalam sejarah kan juga mengatakan la ta'anan wala anan. Jadi Islam ini tidak untuk merusak dan juga tidak untuk melaknat ya. Sehingga kalau kita melihat Rasulullah pun ya, di apa itu dibalangi waktu dakwah, dia malah mendoakan Allahumma hdi qauma fa innahum la ya'lamun. Berilah kaum ini petunjuk ya Allah, karena mereka tidak tahu ya. Jadi kalau ada orang yang berbuat buruk pada kita itu, ya Allah mungkin dia tidak tahu, maafkanlah. Kemudian kita doakan. Ini secara ruhiyah kita. Tapi kadang orang kan berpikirnya secara pikiran, wah saya harus membalas, saya harus ini, saya punya harga diri dan lain-lain. Itulah sebenarnya yang tidak sesuai dengan Islam. Maka kalau mengetahui bahwa Allah yang sesungguhnya, insya Allah orang itu tidak akan merusak,
di bumi tidak akan istilahnya apalagi menjarah milik orang lain. Tidak dibenarkan sama sekali dalam Islam. Bahkan dalam Islam itu tidak ada yang namanya kejahatan dibalas kejahatan. Yang diperintahkan itu adalah kejahatan dibalas dengan kebaikan. Itulah tingkatan ihsan yang paling tinggi. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ada penggalan doa juga di dalam surat Yusuf ini ya, kita cuplikan walaupun ini sebenarnya pembahasan baru ayat sampai 42 nanti, tapi ini saya cuplikan dari surat yang ke-101 ya. Penggalan ayat ada Yusuf berdoa, tawafani musliman ya, walahiqni bis-sholihin. Jadi Nabi Yusuf ini mengucapkan, wafatkanlah aku ke dalam keadaan muslim dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang soleh. Karena apa? Di puncak kesuksesan sebagai penguasa atau pejabat di Mesir, setelah melewati rangkaian ujian yang berat sejak kecil, Nabi Yusuf kan mengucapkan doa yang di ayat 101 itu. Nah, doa ini mengundang tanya yang mendalam, mengapa seorang nabi yang jelas-jelas telah mencapai makom spiritual tertinggi masih memohon hal yang nampaknya dasar. Ternyata dalam kesederhanaan doa ini ya tersimpan pelajaran yang agung tentang hakikat ketawaduan dan kesadaran spiritual. Jadi nabi itu punya sifat tawadu. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kita sudah membahas tentang 3 bab Yusuf dan pelajarannya. Sekarang kita masuk ke dakwah Yusuf dalam penjara. Jadi Yusuf ini kan kemarin waktu bajunya ditarik, kemudian dia memilih penjara itu kan ya. Lantas dalam ayat 36 dan ya, waktu di penjara ini dan bersama dengan dia masuk pula ke dalam penjara 2 orang pemuda. Berkatalah salah seorang di antara keduanya, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku memeras anggur. Dan yang lainnya berkata, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku membawa roti di atas kepalaku, sebagiannya dimakan burung. Berikanlah kepada kami takbirnya. Sungguhnya kami memandang kamu termasuk orang-orang yang pandai atau menakbirkan mimpi. Jadi bersama Yusuf ini di dalam penjara ya, ini kan Yusuf dalam penjara, dalam jeruji ya, tapi dalam jeruji dia tetap mengaji, sehingga dia punya kemampuan diberi ilmu Allah tentang ilmu yang kemarin itu. Ada temannya di penjara, yang satu bermimpi memeras anggur, memberikan minuman pada raja, yang satunya itu nyunggi, nek bahasa Indonesia nyunggi ya. Jadi roti di atas kepala tapi dimakan burung, itu takwilnya apa saudara? Jadi itu alamat apa ya? Kalau Bapak Ibu mungkin pernah bermimpi ya, mungkin ada juga yang alamat-alamat yang tapi tidak, setiap orang mungkin tidak sama ya. Kalau saya dulu kalau ngimpi dapat telur burung, wah kira tambah anak, ternyata istri saya hamil. Itu. Terus kalau dapat ikan ya, mancing memet gitu, ya insya Allah baik, akan ada rezeki yang ghairul yahtasib ya, gitu. Kadang seperti itu ya. Tiap orang beda-beda ya. Nah, Yusuf ini pinter ya. Kemudian Yusuf berkata, tidak disampaikan kepada kamu berdua makanan yang akan diberikan kepadamu, melainkan aku telah dapat menerangkan jenis makanan itu. Sebelum makanan itu sampai kepadamu, yang diberikan itu adalah sebagian dari apa yang diajarkan kepadaku oleh Tuhanku. Sungguhnya aku telah meninggalkan agama orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, sedang mereka ingkar kepada hari kemudian. Ini jawab Yusuf ya. Kemudian Yusuf masih mengatakan, dan aku pengikut agama bapakku yaitu Ibrahim, Ishak dan Yakub. Tiadalah patut bagi kami para nabi mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah.
Yang demikian itu adalah dari karunia Allah. Ya, Allah kepada kami dan kepada manusia seluruhnya. Tetapi kebanyakan manusia tidak mensyukurinya. Hai kedua penghuni penjara, ini temannya tadi oleh Yusuf. Hai teman saya yang berdua, ya, manakah ya yang baik, Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam itu ataukah Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa? Nah, tadi kan bahasanya kan Yusuf dakwah di penjara kan begitu. Kamu tidak menyembah yang selain Allah kecuali hanya menyembah nama-nama yang kamu dan nenek moyangmu membuat-buatnya. Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun tentang nama-nama itu. Kepunyaan itu adalah kepunyaan Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ya, kebanyakan manusia tidak mengetahui. Hai ketiga penghuni penjara, ini masih kata Yusuf dengan tadi dua temannya yang di penjara. Dia mengatakan, adapun salah seorang di antara kamu berdua, yang satu akan memberi minuman tuannya dengan khamr. Adapun yang seorang lagi maka ia akan disalib lalu burung memakan sebagian dari kepalanya. Telah diputuskan perkara yang kamu berdua menanyakannya kepadaku. Nah, jadi dijawab oleh Yusuf dalam ayat 41 ini. Yang satu tadi memeras anggur, ya, itu akan istilahnya menjadi pelayan majikannya atau pelayan raja. Kemudian yang satu ini karena di penjara punya salah, ya akan disalib. Mungkin kesalahannya juga fatal, ya. Kemudian kepalanya dimakan burung. Ya. Itu jawaban dari Yusuf. Dan Yusuf berkata kepada orang yang diketahuinya akan selamat di antara mereka berdua itu. Jadi yang memeras anggur tadi kan akan selamat. Ya. Terangkanlah kepadaku, kepada tuanmu, maka Syaitan menjadikan dia lupa menerangkan keadaan Yusuf kepada tuannya, karena itu tetaplah dia Yusuf dalam penjara beberapa tahun. Jadi sebenarnya gini, Yusuf ini pesan sama yang memeras anggur tadi, kamu bilang sama raja ya, kalau saya ini bisa menafsirkan mimpi, punya ilmu ini loh, baca gitu. Tapi yang memeras anggur ini sampai puluhan tahun itu lupa. Maka nanti ceritanya, kelanjutannya, ya raja ini bermimpi tentang sapi gemuk, sapi kurus dan juga gandum dan lain sebagainya. Nah ini Bapak Ibu yang saya hormati, nanti kelanjutannya ya masih tentang Yusuf. Karena WA saya itu ada, apakah Yusuf Zulaikha nanti nikah Pak? Ya, nanti jawabannya sumben aku ya gitu. Ya, ya. Tapi ini sampai di sini bahwa satu malam ini yang kita bahas, kita dapat pelajaran pesan dari 3 baju Nabi Yusuf. Kemudian Yusuf di penjara tetap berdakwah, menyampaikan tauhid dan juga ditanya tentang takwil mimpi tadi. Nah, semoga kita mendapat pelajaran, semoga kita dibimbing Allah Ta'ala. Yahdillahu linurihi ma yasha. Allah memberikan cahaya semesta rohani pada siapa yang kehendaki. Siapa yang kehendaki adalah orang-orang yang berkehendak. Nasrul minallahi wa qarib. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga makhluk hidup yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan di setiap ruang dan waktu senantiasa hidup berbahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.